Kalau Gibran dan Kaesang harus diperiksa tanpa bukti pendahuluan, rusaklah negeri ini. Yang jelas ini merupakan sebuah contoh yang tidak baik. Bagaimanapun ketika anak-anak pejabat publik berbuat seperti itu, tentu orang akan terkesiap, orang terkejut, apa ini, ngapain nih anak, kan gitu. Nah, yang kedua, tentu buat kita berharap, ayo buktikan siapapun yang melakukan kesalahan di hadapan hukum yang sudah jelas secara ketentuan hukum positif yang ada, maka dia harus diproses hukum tersebut. Jadi semuanya itu bisa untuk pembelajaran agar jangan sampai penguasa siapapun, keluarganya, itu mudah sekali memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jadi memang saya sering juga mengilustrasikan ketika ada satu perampokan di sebuah desa atau di sebuah rumah, lalu datang petugas dari keamanan di desa itu, bukan menangkap perampok tapi ikut merampok bersama perampok. Jadi memang ini keadaan seperti ini kelihatannya menjadi satu hal yang susah kita mencerna dengan akal sehat. Itu pelanggaran yang luar biasa. Siapapun yang melakukan kesalahan dan sesuai dengan hukum positif yang ada, maka orang tersebut harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang ada. Entah apa yang ada di kepala para kadrun tua ini, masuk gedung KPK dengan sikap arogan meminta dipertemukan komisioner KPK, maksudnya meminta KPK memeriksa Gibran dan Kaesang untuk diperiksa karena dituding korupsi. Seakan-akan sesederhana itu memproses kasus korupsi. Padahal di mata publik, Gibran adalah wali kota terbaik yang pernah kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana mereka memperlakukan seorang wali kota yang demikian baik mengelola sebuah kota, yang kita yakini jika mereka diberi kepercayaan yang sama, belum tentu mampu melakukannya. Lalu kini tiba-tiba Gibran dikatakan korupsi, tanpa KPK mendapatkan buktinya. Ubedillah Badrun yang mengaku punya bukti baru terkait korupsi Gibran, seakan-akan menganggap KPK adalah lembaga yang bisa diperlakukan sesuka hatinya. Menanggapi laporan dosen UNJ terhadap dua putra Presiden Joko Widodo Gibran dan Kaesang, Jokowi Mania atau Joman menilai laporan ini memiliki unsur fitnah. Pelapor Ubedillah Badrun pun membantah laporannya ke KPK merupakan fitnah dan manipulasi. Pelaporan dua anak Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK yang dilakukan oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun berbuntut panjang. Aksi saling lapor pun terjadi, ada kalangan yang menilai laporan Ubedillah Badrun terdapat unsur fitnah. Jokowi Mania resmi melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Menurut Joman, Ubedillah telah menyebarkan fitnah dan manipulasi dalam laporannya ke KPK. Joman pun menilai laporan Ubedillah sangat merugikan putra Presiden Jokowi Gibran dan Kaesang. Sementara itu, pelapor Gibran dan Kaesang, Ubedillah meyakini jika laporannya ke KPK atas dasar bukti yang kuat. Dosen UNJ itu membantah jika dirinya disebut menyebarkan fitnah. Seperti diketahui, dosen UNJ Ubedillah Badrun melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran dan Kaesang ke KPK atas dugaan korupsi. Gibran Rakabuming Raka pun telah menanggapi dan siap membuktikan jika laporan pelapor tidak benar. Keributan seperti ini menimbulkan dugaan bahwa setiap anak presiden selalu memanfaatkan posisi bapaknya untuk melakukan praktek tengil, sebagaimana juga secara umum dilakukan di masa lalu. Dugaan seperti inilah yang kita duga telah meracuni pikiran Ubed, sang pelapor. Padahal publik berpikiran justru mereka anak presiden justru dipandang sangat jauh dari potensi kotor seperti itu. Lihat saja perjuangan Gibran yang demikian keras untuk membawa Solo hingga mencapai posisinya seperti saat ini. Dan seperti tertantang, Kaesang pun ingin menunjukkan kesan yang sama di mata publik, menyejahterakan masyarakatnya.